Produksi ikan bandengnya karena pengolahan kolamnya baik, misalkan ikan bandeng merupakan salah satu ikan yang paling banyak mengandung protein dan juga kalsium yang dibutuhkan oleh tubuh. Hal ini tentu saja membuat permintaan ikan bandeng sendiri akan semakin meningkat dari waktu ke waktu, sehingga para petani ikan merasa kewalahan dalam mengatasi hal tersebut. Tapi adakah alternatif baru yang dapat membuat produksi ikan bandeng menjadi stabil? Nah, bagi para petani ikan bandeng, sebaiknya kumpul dulu deh di sini. Kali ini Mimin akan memberikan bocoran bagaimana produksi ikan bandeng agar cepat panen. Ini dia cara budidaya ikan bandeng agar cepat besar. Cara sederhana untuk budidaya ikan bandeng. Sejauh ini memang kegiatan ternak dan juga budidaya ikan tentu saja sudah menjadi salah satu peluang bisnis baru yang sangat menjanjikan. Salah satu diantaranya yaitu budidaya ikan bandeng dengan menggunakan tambak. Namun, banyak dari para petani ikan modern yang mulai menggunakan alternatif lainnya untuk memulai budidaya ikan bandeng itu sendiri. Sehingga tidak heran jika banyak dari mereka yang sukses memperoleh banyak keuntungan yang menjanjikan dari budidaya ikan bandeng. Pasalnya, ikan bandeng sendiri banyak diminati oleh masyarakat, khususnya di Indonesia, lantaran memiliki sumber protein yang sangat banyak untuk tubuh. Ikan daging yang satu ini memiliki rasa yang sangat gurih dan juga rasa dagingnya yang netral. Bahkan keunggulannya yaitu tidak mudah hancur pada saat dimasak. Tidak hanya itu saja, ikan bandeng memiliki harga yang cukup relatif murah, sehingga banyak masyarakat yang mengkonsumsinya. Persiapan lahan untuk budidaya ikan bandeng. Sebelum pada akhirnya kalian memutuskan untuk mencoba budidaya ikan bandeng, sebaiknya kalian pastikan terlebih dahulu menyiapkan lahan untuk dijadikan sebagai kolam ikan bandeng. Untuk tanah yang dianjurkan dalam budidaya ikan bandeng yaitu memiliki tingkat pH tanah yang optimal, yaitu berada di kisaran angka 7 hingga 8 dengan kandungan kadar oksigen terlarut mencapai 3,5 ppm. Sebaiknya kalian juga memiliki tanah yang terletak pada pasang surut air dengan tinggi maksimal pasang surutnya yaitu sekitar 1,5 hingga 2,5 meter. Kondisi dasar kolam yang digunakan sebagai kolam ikan bandeng harus jauh lebih rendah di bawah 1 meter. Diperlukan beberapa pengelolaan air dengan menggunakan pompa. Namun bagaimana cara budidaya bandeng dengan metode lainnya? Nah, bagi kalian yang ingin menggunakan kolam terpal juga bisa ya. Hal ini seringkali dilakukan oleh para petani yang ingin memperoleh hasil ikan yang lebih jauh besar daripada menggunakan metode lainnya. Persiapan tambak. Jika kalian memutuskan untuk budidaya ikan bandeng, maka harus menggunakan 2 kolam sekaligus. Di mana untuk kolam tambak digunakan pada saat penebaran benih yang masih kecil, sedangkan untuk proses pembesarannya nanti kalian alihkan dengan menggunakan kolam terpal saja. Dengan begitu, maka ikan bandeng yang kalian budidaya akan cepat mengalami proses panen. Pertama-tama, buatlah kolam tambak dengan luas yang kalian inginkan. Bandingkan antara luas dan benih yang akan ditebar pada kolam nantinya. Namun jika kalian menggunakan kolam yang sudah ada dan tidak membutuhkan membuat kolam baru, maka persiapan yang harus dilakukan yaitu hanyalah membersihkan kolam dari hama. Caranya yaitu dengan menebarkan saponin ke seluruh bagian kolam yang kalian miliki agar hama dan juga predator yang menempel mati. Sehingga pada saat sudah melakukan penebaran ikan bandeng tidak membahayakan hidup bibit ikan bandeng itu sendiri. Jika sudah, maka langkah selanjutnya yaitu mengeringkan kolam.
biarkan kolam kering dengan sendirinya oleh terik sinar matahari untuk menghilangkan semua bakteri dan juga kotoran yang ada di dalam kolam. Kalau sudah kering, kolam sudah siap untuk digunakan dan dimasukkan bibit ikan bandeng. Tapi sebelumnya kalian coba menebar bibit, maka alangkah lebih baiknya jika terlebih dahulu isi kolam dengan air untuk melihat kualitas kolam yang benar-benar sudah bersih atau tidak. Jika setelah diisi percobaan air, namun kolam masih banyak lumutnya dan terlihat banyak kotoran, sebaiknya dibersihkan kembali demi kenyamanan hidup ikan bandeng nantinya. Pemilihan bibit ikan bandeng. Setelah selesai maka persiapan kolam. Kini saatnya untuk memilih bibit ikan bandeng atau nener yang baik. Berikut ini ciri-ciri nener yang baik. Besar ukuran nener seragam, minimal 95% seragam. Tidak tampak adanya cacar fisik atau gerakan. Gerakan lincah dapat dibuktikan dengan jika air pada bak diputar, maka nener bergerak melawan arus. Warna tubuh transparan dengan isi perut yang tampak penuh. Ketika diberi makan segera melahap atau responsif. Umur nener yang bisa Anda pilih minimal berusia 18 hari dengan panjang tubuh minimal 1,6 cm. Lebih baik jika berasal dari pembenih yang sudah memiliki sertifikat cara pembenihan ikan yang baik atau CPIB. Cara penebaran benih ikan bandeng. Setelah Anda memilih ukuran nener yang dengan kualitas baik, kini saatnya untuk melakukan penebaran benih. Langkah awal penebaran benih setelah melewati proses pengangkutan adalah aklimatisasi. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Aklimatisasi atau proses adaptasi nener terhadap lingkungan air yang baru dilakukan dengan cara kantong yang berisi nener dimasukkan ke dalam tambak. Tunggu beberapa saat hingga suhu dalam kantong dan suhu kolam relatif sama. Setelah dilepas beberapa waktu, lakukan pemberian pakan ke bak penampungan. Cara pemeliharaan ikan bandeng untuk gelondongan atau transition ponds. Sebelum ditebar ke petak pembesaran, maka nener membutuhkan penggelondongan. Penggelondongan ini dilakukan selama 15-60 hari. Jumlah nener yang ditebar untuk gelondongan awal adalah sebanyak 100-200 ekor per meter persegi dan pada kedalaman 60 cm. Anda bisa memanen nener gelondongan secara parsial mulai hari ke-15-60. Pada kolam ini, jika dirasa pakan alami sudah menipis, maka lakukan pemupukan susulan dengan menggunakan suplemen organik cair atau GDM spesialis perikanan. Ulangi pengaplikasian sesuai kebutuhan. Petak gelondongan atau transition ponds ini berfungsi untuk mengefisiensikan proses pemeliharaan nener yang sudah menuju ke penggemukan atau pembesaran. Selain itu, juga berfungsi untuk menekan mortalitas. Pemeliharaan pada petak pembesaran ikan bandeng atau rearing ponds. Dengan pemeliharaan yang baik, kondisi perairan, tambak baik, dan jumlah pakan alami serta pemberian pakan yang mencukupi, maka pemeliharaan selama 2-3 bulan saja di petak pembesaran atau penggemukan ini, bandeng bisa mencapai ukuran 300-350 gram per ekor. Artinya, Anda bisa mendapatkan hasil panen dengan besaran 3-4 ekor per kilogram.